Di situ saya sekali pernah datangin sama korban, Bang. Jadi pas saya tidur, jam-jam 1 saya bangun, Bang. Entah gimana lah pikiran saya gelisah gitu, Bang. Ada dia, Bang, di depan saya itu. Dia ngeliatin saya, tapi nggak ngomong apa-apa gitu. Sosoknya tuh maksudnya? Ya seru, jelas dia. Apa manusia? Enggak, manusia biasa, cuman pucet gitu, cuman diem aja gitu, Bang. Orang ini kalau masalah kasus di dalam, Bang, kalau sel tikus ini bukan masalah sel tikusnya yang ditakutin, tapi penghuni situnya, Bang. Oh, oke, terkenal angker sih. Angker, Bang. Kan kalau sel tikus ini kan dikontrol. Petugasnya kan kontrol 2 jam sekali, Bang. Itu kadang yang kontrol bukan petugasnya, Bang. Petugas yang zaman Belandanya yang kontrol. Kadang kepalanya nggak ada. Ya pakainya pakaian seragam petugas zaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badu Caps Lock. Kali ini sob, gua datangan lagi nih salah satu warga dari Bogor. Nah, beliau aslinya dari Bogor, Jawa Barat. Tapi sekarang beliau lebih dominan tinggal di Riau. Ada yang tahu nih Riau di mana? Nah, gue jelasin dulu ya. Riau itu ada di Sumatera Tenggara. Sumatera Tenggara emang ada ya? Enggak, bercanda. Nah, Riau itu Sumatera Barat. Maaf ya bercanda. Jadi nggak ada tuh Sumatera Tenggara. Nah, oke, langsung aja nih kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo Bang. What is your name? Hey. Heru, Bang. Oh, Bang Heru. Iya. Bang Dewi, Bogor aslinya di mana, Bang? Kalau Bogor asli saya di daerah Pamijahan, Bang. Pamijahan. Cemplang masuk dalam. Nah, kalau sekarang lebih dominan stay di Riau. Di Riau. Kerja atau apa di sana gitu, Bang? Atau gimana? Saya di sana buka usaha sendiri, bengkel. Buka bengkel. Nah, buka bengkel. Sama istri di sana ya, Bang? Ya, istri di sana. Anak udah berapa, Bang? Sekarang 3, Bang. Alhamdulillah. 3 ya, Bang? Iya. Nambah 8, Bang. Nah, Bang Heru, dulu kan sempet masuk ya yang sel ya, Bang ya? Iya. Dengan kasus ya itulah. Intinya untuk berbagi pengalaman lah, Bang. Ada negatif positifnya. Yang penting kan kita kan menceritakan waktu di dalam kisahnya kayak gimana gitu kan. Jadi buat pengalaman buat teman-teman di rumah jangan sampai masuk ke sel gitu ya, Bang. Iya, jangan sampai lah. Wah, jangan sampai gitu. Dan ya mungkin Bang Heru lagi apes lah sampai bisa masuk ke situ. Ya mungkin dah takdir lah. Takdir ya. Ibaratnya siapa sih yang mau gitu kan. Tapi kan kita menjalanin gitu. Oke. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya, gimana teman-teman? Udah siap belum? Cari posisi rebahan terbaiknya, seruput kopinya, gaskan kita ke Gibah Misteri. Halo Bang Heru, gimana nih Bang, kisah pengalaman nih Bang? Ini kejadian tahun 2007, Bang. Jadi pada waktu itu saya mengalami ya ibaratnya musibah lah atau gimana kan, tragedi lah. Menjalani hukum pidana, Bang. Pada waktu itu antara bulan 10 atau bulan 8 lah. Itu saya masuk ketangkep sama Polres Bogor. Oke. Polres Bogor. Tahun berapa itu Bang kejadian? 2007, Bang. 2007? 2007. Pada saya masuk, saya ketangkep di situ ya kita udah pasrah ya kan. Pasrah saya jalanin. Itu pas masuk itu yang udah di sel-sel itu manggilin, Bang. Karena dia mau minta celana baju gitu kan, saya nggak tanggapin lah kan. Masa bodoh aja gitu. Orang-orang baru tuh ya? Ya, jadi pas kita datang kan, ini kan kamar sel 1, 2, 3 kan. Ini kan ada ruangan kayak buat orang ini berjemur, olahraga. Saya makan masukin situ. Jadi orang ini manggilin, "Woi, tuker baju gitu, tuker celana." Saya diam aja gitu kan, nggak saya ladenin. Jadi ngancam dia nih, "Awas lo ya kalau masuk kamar sini gue babak belur lo." Ya, diam aja gitu, Bang. Serem banget ya? Yang kayak gitu, Bang. Terus. Nah, jadi udah beres apa segala macamnya, saya dimasukin ke kamar 3, Bang. Jadi kan kayak kita masuk pintu nih kan, itu kan kalau nggak salah ada 7 orang. Nah, ditanya, "Kamu orang apa?" "Islam." "Kalau orang Islam kayak gimana masuk?" katanya. "Assalamualaikum." Udah mundur, ulangin lagi katanya.
Mundur lagi ada bang. lagi. Mundur lagi di mepet deket pintu kan. Jalan lagi. Bilang, Assalamualaikum. Dikasih pel bang. Jadi selama proses, karena kan saya ini kasusnya kan kasus ya ada korban meninggalnya lah kan bang. Oke, jadi korban ini Bang Heru itu kayak berantem lah, berantem. Nah, namanya orang berantem kan emosi tuh, sama-sama emosi, dan ternyata setelah ditinggal ternyata korbannya meninggal gitu. Jadi bukan direncanakan. Ya namanya emosi ya. Jadi ya bisa kita tahan ya Bang. Maksudnya ambil segi positifnya gitu. Jadi bukannya Bang Heru ngebunuh orang, enggak. Ya emang bener sih, maksudnya ada yang meninggal, tapi Cuman karena ada berantem, korban lah gitu. Ada korban, oke. Nah, jadi pas di hari kedua apa ketiga gitu bang, ada saya ngalamin kejadian. Karena kan kita kalau di situ minum nggak dikasih air minum bang, jadi air minumnya pakai air keran, ya air mandi minum itu juga airnya. Iya, nggak ada itu. Terus luka-luka pun ya pakai itu juga, nggak ada diobatin bang. Yang habis dipukulin itu? Iya, katanya dibilangin pokoknya kalau udah babak belur apa segala macam udah mandi aja katanya, nanti juga cepet sembuhnya. Memang benar bang, itu nggak bohong kan. Pas malam ini saya aus bang, aus sekali pengen minum kan. Jadi saya tidur lah, paksain tidur kan. Ada yang bangunin bang. Pertama rupanya bapak-bapak. Dia pakai baju putih, pakai kopiah, megang air gelas sama aqua gitu bang. Dia bangunin saya sadar itu. Cuman saking ngantuk, gimana sih? Lah, sini kata saya tuh. Saya malas berdiri gitu bang. Sini. Dia nggak mau, malah pergi ke kamar. Ya mau nggak mau saya ngikutin lah. Pas nyampe kamar mandi nggak ada. Nggak ada. Ya pun saya baru sadar siapa lagi bapak-bapak pakai baju putih dalam sel kan. Orang cuman kita aja di sini kan. Kalau boleh tahu berapa orang tuh di sel bang? 6 orang waktu itu. Sel, 6 orang. Habis itu saya sebelum gym saya bang, iya nggak ada orang saya kan. Balik lagi. Nah di situ saya sekali pernah didatangin sama korban bang. Korban apa tuh? Yang korban saya meninggal ini. Oke, gimana tuh bang? Nah datangin. Jadi pas saya tidur jam-jam 1 saya bangun bang. Kata gimana lah pikiran saya gelisah gitu loh kan. Ada dia bang di depan sel itu. Dia ngeliatin saya tapi nggak ngomong apa-apa gitu. Saya pun ya boro-boro mau mikirin hidup saya di dalam aja udah pusing saya bilang gitu. Udahlah saya nggak hiraukan gitu. Sosoknya tuh maksudnya? Ya jelas dia. Apa manusia? Enggak, manusia biasa, cuman pucet gitu, cuman diem aja gitu bang. Sekali itu dia datangin saya. Nah, jadi pernah pas di hari apa ada yang ngirim makanan bang, malam jam 12 malam ada yang ngirim makanan sama saya. Datang kan polisi yang jaga itu, tanya Ru ada titipan apa bang? Nasi ayam sama air. Itu temen saya yang satu sel nggak berani makan bang. Ya karena kan curiga dari siapa. Oh itu nggak jelas dari siapa? Nggak jelas, cuman karena saya lapar udah makan aja lah, nasi sayang kan. Saya makan bang. Pagi-paginya sakit saya bang. Setelah makan itu? Iya, itu pokoknya keringet nggak berhenti pokoknya, keluar terus, makan nggak bisa makan, 1 suap 2 suap muntah lagi, 1 suap muntah lagi. Jadi kan ada polisi yang satu kampung tuh, jadi saya titiplah pesan sama dia suruh datang ibu saya. Dibawain air baru sembuh. Setelah makan 1 minggu itu saya sakitnya, setelah ibu saya datang besok kan bawa air di rumah saya baru saya sembuh. Kalau boleh tahu ada apa dengan makanan itu bang? Yang abang Heru tahu gitu? Dia entah dikasih racun entah apa gitulah bang. Pokoknya saya sakit, pokoknya tuh keringet tuh nggak berhenti bang. Pokoknya nanti baju tuh tiap hari ganti terus keringetan lagi. Tapi kita dingin, dimandiin apa tetap segala macam gitu. 1 minggu full tuh saya sakit itu. Dia sembuhnya sama wak saya tuh. Diobatin. Dikasih apa semua? Air putih aja. Air putih. Ya cuman mungkin dikasih doa gitu kan bang. Jadi beres lah setelah kan 2 bulan di situ bang di Polres. Di Polres 2 bulan pindah ceritanya nih ke salah satu rutan lah, bukan LPD, rutan kelas 2 kan. Jadi ceritanya pertama nih saya masuk kan. Saya masuk itu waktu itu kiriman 3 orang dari operan dari Polsek kan. Masuk ke LP itu 3 orang. Pas masuk kan kita masuk di ruang KPLP kan. Nah, di ruang KPLP ini ditanya kasusnya apa, kayak gimana. Tapi yang ditanya tuh pertama bawa pelor apa enggak kata. Bawa pelor? Iya. Apa tuh pelor? Pelor itu uang bang. Oke. Uang dibuntel-buntel gitu, ditelen.
Ya ada juga yang bawa itu. Cuman kan nggak ngaku dia, karena kan memang disembunyikan di perut, dalam perut. Itu pakai plastik tuh bang. Pokoknya ya jadi sebutnya ya sampai segede gini tuh, makanya sebutnya pelor gitu. Itu kalau boleh tahu berapa isinya, berapa ratus ribu gitu? Ya satu lembar 100.000, jadi kalau misalkan 700 berarti 7 biji gitu ditelan semua satu-satu. Gimana cara ngeluarinnya bang? Ya pas dia berak nanti diambil. Sampai segitunya ya? Ya iya. Terus. Itu pas saya masuk bang, ditelanjangin. Panjang bulat? Telanjang bulat bang. Oke. Suruh pilih katanya mau yang mana kata. Pemukul itu kan ada yang besar gini, ada yang kecil. Saya bilang kalau yang gede kerasa, kalau yang kecil pedas kan. Terserah bapak lah mau yang mana kata. Enggak gitu. Diperiksa gitu loh bang, pandan kita diperiksa itu bang. Nah, habis itu baru dipanggil KM bang. Jadi di situ ada kamar karantina. Jadi kan kalau karantina ini kan statusnya belum napi. Masih satu sidang kan. Nah, jadi pindahan dari Polres ke situ. Jadi statusnya masih tahanan jaksa, belum napi gitu bang. Nah, itu ada 3 kamar. Berarti kalau 3 kamar kan 3 KM. Nah, kita dipanggil bang KM itu sama yang KPLP ini. Jadi saya masuklah ke kamar 17. Bila malam kita dipanggil tuh bang sama KM nih. Ditanya apal nomor keluarga apa enggak gitu. Saya bilang saya punya nomor keluarga, cuman saya nggak apal. Saya terus terang bilang kan, nggak mungkin kita inget-inget nomor keluarga. Saya bilang orang tinggal save aja di HP kan katanya gitu. Jadi mau kayak gimana? Saya bilang ya saya pasang badan aja lah. Saya bilang, mau gimana lagi? Tidur kita pun dipres bang. Maksudnya desek-desekan? Iya dipres jongkok gini. Jadi kita makan pun ini piring di atas udah. Jadi kalau kita pengen kencing apa berdiri, tempat kita udah nggak ada itu. Nah, jadi saya ngejalanin itu selama 8 bulan di situ bang. 8 bulan? 8 bulan. Bener-bener emang neraka ke-7 tuh bener gitu. Nah itu waktu itu Bang Heru di sel yang terakhir itu, yang itu berapa orang tuh bang? Yang mana? Yang sampai duduk begini, makan? Banyak bang. Berapa kira-kira? Satu tempat itu, satu kotak sel? Sampai 200 lebih lah bang. Panjang? Jadi selnya besar gitu. 3 kamar itu karantina tuh besar itu bang. Isinya 200 orang? Iya. Itu pokoknya udah padat. Kita makan aja udah gini. Gokil sih. Itu pas bulan puasa saya pindah ke situ bang. Jadi kan pagi-pagi kan apa jam 3 kan bagi nasi itu kan. Jadi makan tuh di atas kepala orang, ini kepala orang. Jadi kita nggak lihat apa yang kita ambil tuh. Dia nggak bisa, saking padatnya itu. Udah. Nggak kebayang. Pokoknya pantat ini udah kayak banyak yang kena penyakit bang, banyak yang meninggal itu. Banyak yang meninggal. 8 bulan lah saya ngalamin itu. Nah jadi pas sidang saya divonis bang, kena 12 tahun. Itu pun masih untung karena saya masih di bawah umur bang. Masih di bawah umur. Kalau lo nggak di bawah umur mungkin udah lebih dari itu. Iya. Waktu itu umur berapa bang? 17 bang. Baru mau ke 17-an, 16 baru mau 17. Jadi ibaratnya tengah-tengah lah. Nah, jadi ibaratnya tetap masih di bawah umur. Kalau udah 17 lewat baru dewasa. Berarti saya jalanin hukum di situ 8 bulan. 8 bulan dipindah. Jam 4 pagi kita dipanggil nih. Nama kan, panggil nama, masuk. Kumpulin di aula tuh, dikasih makan dulu. Pokoknya kita nggak tahu tuh mau kemana tuh bang. Pokoknya masuk mobil, kita mau dikirim kemana, kirim kemana kita nggak tahu. Masuk ke mobil kan. Saya lihat jalan di mana, ini daerah mana ini. Wah ini mah daerah Pantura katanya. Nah di kamar karantina ini kita nggak dikasih baju bang. Baju kita semua yang kita bawa itu dilepas semua. Jadi kita dikasih baju tahanan. Cuman satu itu aja baju. Nggak ada ganti-ganti? Nggak ada. 1 bulan full di situ. Pakai bekas satu kaos? Satu baju kaos itu aja. Baju tahanan itu. Jadi baju yang bawaan kita ini disita dulu. 1 bulan kita di situ. Nanti pagi kita dikeluarin suruh lari. Olahraga apa-apa? Iya lari, suruh keliling gitu. Nanti baris, kalau udah kayak orang latihan mau masuk militer lah. Iya. Nah udah 1 bulan, baru kita dimasukkan ke kamar yang dibagi ini bang. Nah, dulu saya dimasukin ke blok A. Kan itu luas bang. Bener-bener luas itu bloknya. Pokoknya kayak perumahan gitu. Ada pabriknya, ada tempat pekerjaan apa namanya, jahit jaring, bikin bola. Lengkap lah di dalam itu bang. Pokoknya udah kayak perumahan, cuman peninggalan Belanda bang. Bangunannya bangunan Belanda semua. Pokoknya asli lah gitu, kalau kita masuk itu suasana Belanda itu bang. Lihat bangun gedung-gedungannya gitu kan. Jadi saya dimasukin di blok A di kamar 1.
Ya kita belum kenal lah kan, ada orang Jawanya masih biasa-biasa aja kan, baik gitu lah. Dia cerita ngobrol gimana ya, saya bilang dari gini kasus gini, oh ya udah nggak apa-apa katanya, baru 12 tahun katanya. Kok tempe belum matang aja udah pulang tempe, apa saya bilang digoreng 12 tahun nggak matang-matang, saya bilang kan. Nggak tahu, iya nggak tahunya di situ yang lebih dari saya banyak bang. Di atas 12 tahun? Banyak di situ bang, yang hukuman mati, yang hukuman seumur hidup, bener banyak di situ bang. Jadi ibaratnya memang saya 12 tahun di Bogor ngerasa paling besar gitu kan. Datang ke situ paling kecil saya bang, 12 tahun tuh. Si Rian Jombang pun bareng sama saya. Oh, Rian Jombang. Bareng bang. Yang Jombang sama saya. Ketemu di sana bang? Ketemu. Oke. Di Bogor ketemu, di situ pun ketemu juga. Cuman kalau udah dipisah selnya bang. Pas saya masuk, ya mulai nih ada cerita katanya. Ini katanya kalau pabrik ini, kalau jam 12 malam suka bunyi. Ah masa iya kata saya kan. Kalau nggak percaya nanti lihat aja katanya. Benar bang, bunyi itu. Bunyi apa? Suara mesin, kayak ada yang ngoperasikan gitu. Dia kan pabrik tenun. Oke. Pabrik tenunnya pun masih tenun apa namanya, tenun tradisional gitu loh bang. Pakai kayu tak-tuk gitu. Nah, masih zaman dulu lah kan. Di situ ketemu lagi saya mau korban bang. Datang lagi. Gimana tuh maksudnya ketemu korbannya? Pada satu malam kan ibaratnya saya lagi ngerokok gitu kan. Tiba-tiba saya ngelihat korban bang. Gimana tuh, lagi ngapain dia? Ya sama posisinya, dia berdiri ngeliatin saya seperti waktu di polsek itu. Cuman saya di situ entah dia menandakan isyarat apa, saya nggak tahu lah dia mau ngomong apa gitu kan bang. Cuman saya inisiatif lah gitu bang. Mungkin dia nggak tenang atau gimana gitu kan. Saya ibaratnya memang saya salah lah gitu. Saya minta maaf. Saya bikin acara syukuran di situ bang. Satu sel ini, satu kamar gitu kan. Itu satu kamar kan 27 orang bang. Oke. Ya saya minta tolong lah gitu kan, suruh bikin pengajian gitu, kirim yasin lah mau korban, biar nggak gimana gitu kan. Entah gimana gangguannya di situ makin ngeri bang. Gangguan gimana tuh? Pertama saya dulu pernah mata hampir nggak bisa lihat bang, mau buta mata saya. Tiba-tiba itu bang, nggak tahu lah kiriman dari siapa atau gimana kan. Yang jelas ceritanya malam itu saya lagi main HP. Ya, kita main HP, cuma ngumpet-ngumpet sama petugas bang kan. Petugas pun nggak ngelarang, yang penting asal pinter ngumpetin kan. Cuman asal tahu risiko, kalau ketangkep masuk sel tikus kan. Terus kita nggak dapat remisi. Potongan tahanan tuh angus semua. Angus. Jadi kalau misalkan kita 71 berarti full kita jalanin segitu. Jam 1, jam 2 tidurlah. Pas saya bangun pagi, mata saya tuh kuning gitu bang. Jadi ngelihat cahaya tuh kuning semua. Sampai saya nanya sama temen, ini lampu warna apa? Saya bilang, putih. Wah, kok mata saya kuning, saya bilang. Langsung saya lari bang. Kamar mandi saya cuci itu mata. Masih tetap kayak gitu, kuning. Semua yang abang lihat kuning semua? Kuning bang. Pokoknya cahaya putih tuh kuning saya lihat. Berobat saya ke klinik, kan ada kliniknya tuh kan. Ditanya sama orang kliniknya. Tadinya kenapa? Ya, kalau saya tahu kenapa saya nggak bakal ke sini, saya bilang. Justru ini saya mau nanya kenapa mata saya begini, saya bilang kan. Dia nggak bisa menjelaskan. Ibaratnya mau berobatin keluar pun nggak mungkin juga kan. Ibaratnya izinnya harus rumit lah gitu kalau mau ke rumah sakit keluar kan. Cuman dikasih obat biasa balik lagi kan. Terus saya adalah kenalan petugas kan. Pak, saya bilang bawain obat mata lah, saya bilang. Vitamin, dibawain jus wortel, nggak ngaruh bang. Di hari pertama, hari kedua itu makin gelap bang. Jadi dari kuning tuh agak-agak hitam gitu. Hari ketiga makin gelap juga. Itu hari ketiga itu pandangan saya udah mulai aneh tuh bang. Pokoknya orang ini semua berubah. Ada yang kepalanya besar, ada yang yang kupingnya panjang. Pokoknya di mata saya tuh orang jadi berubah gitu, jadi aneh. Semua yang orang abang semua ya. Ada yang badannya besar, kepalanya kecil. Belum ke mata saya kenapa jadi kayak gitu. Bener bang itu. Sampai saya astagfirullah berdoa, saya kenapa ini, saya kenapa. Pokoknya lihat orang tuh aneh-aneh semua. Hari keempat udah mulai gelap bang. Cuman bayangan, jadi lihat orang ini udah nggak rupanya udah nggak kelihatan, cuman bayangan hitam aja gitu. Berarti hari keempat, kelima, keenam udah mulai gelap tuh bang. Gelap total. Gelap total. Nggak bisa ngelihat. Nggak bisa ngelihat bang. Di situ saya nangis bang. Gimana saya hidup, saya bilang. Ya ibaratnya nggak punya mata, saya gimana gitu kan. Kalau misalkan hebatnya dah
Hancur lah bang perasaan saya di situ. Udah saya di penjara, saya bilang mata saya kayak gini. Cuman saya inget lah sama ibu saya nih bang. Jadi saya minta tolong sama temen ini kan satu kamar. Saya bilang tolonglah carikan nomor ibu saya kasih nama ini. Kan ada kan di telepon. Jadi saya nelpon ibu saya tuh bang. Telepon, mak, saya bilang tolonglah ke tempat tua. Mata saya nggak bisa ngelihat. Kenapa nggak tahu. Nah jadi ibu saya pergilah ke tempat tua saya. Nah udah nyampe ke tempat tua ditelepon. Kenapa Ru? Kata, nggak tahu Wak, mata saya nggak bisa ngelihat. Katanya udah ambil air 1 gelas katanya. Baca Bismillah 3 kali, usapin ke mata. Nanti udah 3 hari gua kabarin lagi katanya. Kata dia gitu. Cuman ngejalanin 3 hari ini bang, aduh, udah ibaratnya perasaan kita udah namanya nggak bisa ngelihat bang. Ibaratnya hidup kita udah kayak nggak berguna gitu loh bang. Kayak udah nggak bisa ngeliat dunia. Mau kerja apa, coba mau gimana sih nasib kan? Udah hancur lah pokoknya perasaan tuh bang. Pas udah 3 hari, wah saya telepon bang. Katanya udah nggak apa-apa, juga sembuh. Dia bilang gitu bang. Bener bang. Apa tuh? Besoknya udah mulai keluar. Oh, di hari ketiga? Iya, udah hari ketiga nih. Besoknya tuh udah mulai kayak cahaya gitu. Cuman dia nggak langsung ngelihat. Cuman timbul cahaya gitu loh bang. Nanti dari cahaya titik nanti besar gitu. Proses seminggu lagi sampai normal gitu ngelihat. Di situ saya bilang, astagfirullahaladzim. Saya bilang kok kayak gini gitu. Bisa gitu ngerjain kayak gitu. Mata kita dibikin gak ngelihat. Percaya nggak percaya itu nyata bang. Itu yang ngerjain abang siapa kira-kira? Ya siapa lagi lah kalau bukan dari pihak korban yang sakit. Mungkin tak sakit hati atau gimana gitu. Masih kan, belum bang. terima ya? Masih belum terima. Terus? Nah, jadi saya jalanin lagi kan. Ceritanya saya punya teman nih bang. Iya. Orang Bandung. Nah teman saya ini hobi judi. Apalagi kalau pas judi, pas Piala Dunia. Oke. Jadi kawan saya ini nekat modelnya. Dia nggak punya duit pun taruh pasang aja taruhan kan. Nah, jadi mungkin dia kalah gimana kelilit utang ceritanya bang di dalam tuh. Banyak yang nagih ya, banyak yang nagih lah. Nah, jadi dia datang ke kamar saya pinjam uang. Saya lupa lagi entah berapa ratus lah, yang jelas saya pinjamkan. Nah, pas besoknya dia ketangkap bang. Sama petugas. Oke. Gara-gara HP, tapi kayak disengaja gitu bang. Jadi HP ini dia taruh di sini, ditongolin gitu bang. Oke. Kayak sengaja biar dilihat petugas gitu. Jadi dia masuk bang. Ya, kalau otomatis kalau udah masuk sel tikus kan siapa yang bisa nyamperin ke sel tikus kan nggak bisa. Orang mau nagih ke dia pun nggak bisa kan. Nggak taunya besoknya udah meninggal bang. Bunuh diri. Di sel tikus? Iya, jadi dia sengaja bang. Dia masuk sel tikus, dia udah niat mau bunuh diri. Astagfirullah. Itu di situ bang, genting gara-gara dia bang. Pokoknya yang kenal sama dia, kamar mau digangguin bang. Itu bunuh dirinya ngapain dia? Pakai tambang bang, dia udah sedia itu. Iya. Cuman kan namanya kita kan nggak, petugas pun nggak ada yang curiga. Ya kasusnya kasus HP, masukin sel tikus. Nggak taunya udah sedia tambang dia bang. Besok paginya udah gantung di pintu di sel. Lang rame pagi-pagi itu. Heboh langsung tuh ya. Nah, itu pas blok A juga itu kan, blok A selnya kan ada 2 sel blok A sama sel blok B. Sel tikusnya tuh ada 2 bang. Itu pas di sel tikus itu juga bang. Waduh, itu kawan saya yang satu yang di blok F sama juga digangguin sama dia bang. Gangguinnya gimana tuh bang? Jadi tarik kaki bang, lagi tidur ada yang narik. Ya pokoknya gangguan dia lah gitu bang. Oke. Pokoknya saya bilang, udahlah saya ikhlas aja lah uang itu, saya bilang. Ikhlasin aja lah udah, saya bilang nggak apa-apa, nggak usah dibayar, saya bilang yang penting nggak usah ganggu, saya bilang. Kalau boleh tahu bang, dia itu pas yang orang yang gantung diri itu berapa tahun hukumannya dia? Hukuman dia, Seingat lu bang? Dia nggak terlalu tinggi lah kalau nggak salah bang, entah 13 atau berapa lah. Karena stres itu kali ya. Cuman orangnya doyan judi gitu bang. Mungkin dia tertekan ditagih sana sini gitu kan. Jadi pas udah mata saya sembuh itu kan, saya mutusin untuk pindah bang. Pindah blok saya, masuk ke blok E. Nah, blok ini lebih bebas bang. Jadi ditutupnya sampai jam 8 malam. Kalau yang blok-blok lain kan jam 4 udah dikunciin semua. Masing-masing selnya. Cuman kalau kita mau masuk blok E ini kita harus punya kerjaan.
Nah, jadi saya ngelamar kerja lah jadi tamping. Oke. Masuk. Lamar di sel itu juga? Iya, jadi kita kerja sama petugas gitu, ngebantu petugas gitu kan, jadi tamping. Jadi kan kalau kita udah jadi ada status tamping, baru kita bisa tinggal di Blok E. Waktu itu kan saya ada dukungan dari PK-PK lah. PK-PK itu orang yang dipercaya sama petugas gitu bang, yang di Blok E ini. Jadi tanda tangan, saya bisa ke situ. Nah, pas udah gitu, pindah ke Blok E, ya ibaratnya kita udah tenang lah kan, udah enak, posisi kita udah kerja. Kalau di Blok E ini kan orang pekerja semua orang kan kerja, jadi otomatis kita harus nyari orang untuk ngurus kamar. Oke. Nah, yang pagi-pagi, nah kita nyarilah orang. Ada ceritanya nih orang Tasik, hukuman dia 20 tahun bang. Kasus apaan dia? Pembunuhan. 20 tahun, jadi dia pacaran, entah gimana nggak tahu lah, bunuh kan. Jadi dia kerjalah di kamar saya nih, kerjanya ngedextor terus bang. Ngedextro? Iya, tiap hari nggak ada sadarnya. Saya bilang jangan terlalu ini kali, udah saya bilangin tuh bang, kok gitu itu jangan terlalu sering gitu, bahaya. Jadi kayak udah kecanduan bang, tiap hari ngedextro terus gitu. Saya bilang kalau kamu mau ngedextro terus udah nggak usah di sini, saya nanti kalau ada apa-apa kena juga saya kan, satu kamar ini kan. Jadi pas udah dia berhenti, berapa hari kemudian dia meninggal bang. Innalillahi. Nah, ada 2 orang yang meninggal itu malah gara-gara dextro. Yang bikin anehnya ini, dia meninggal kan pagi kan, entah jam berapa muntah mayatnya bang. Mayatnya muntah? Iya. Padahal udah meninggal? Udah meninggal. Jadi keluar semua muntahnya gitu bang. Mungkin tak saking kembung atau gimana nggak tahu lah dextro tuh. Iya. Bener bang, bahaya dextro. Itu di tempat kamar abang? Bukan di ini, di kamar rumah sakit. Oke. Nah, kan si Rian Jombang kan di kamar rumah sakit tuh, Rian Jombang tuh. Iya. Di situ. Genting lagi lah itu bang kalau udah yang meninggal di Cirebon ini. Kadang ya hantu-hantu di situ udah canggih bang. Oke, maksudnya? Ya kita nelpon dia bisa langsung masuk bang. Hantunya? Iya. Jadi gini ceritanya bang. Ada nih kejadian, saya pun heran juga kan. Pas saya lagi dulu pacaran ya sama orang Bandung kan, waktu di dalam itu. Jadi saya lagi ngobrol nelpon kan bang. Karena kita telepon pasti malam lah kan. Malam kadang sampai pagi itu nelpon itu. Ya gitu aja kerjaannya. Pas kita nelpon, jadi saya pengen kencing ceritanya bang. Tadi dulu ya, mau kencing dulu. Saya taruh HP. Jadi kan gak dimatiin bang. Saya pergi, biasa di kamar mandi, saya angkat lagi. Itu di dalam HP tuh suasana kayak hening gitu bang. Saya bilang, halo. Ada yang jawab, perempuan. Tapi beda suaranya bang. Terus bahasanya pun beda. Bahasanya beda itu. Dia bahasanya orang Jawa. Halo, iya mas, halo kata. Lah, pas saya nggak bisa bahasa Jawa. Saya bilang, siapa ini? Ini bojomu loh mas. Saya bilang jangan bercanda. Saya bilang ini siapa? Saya bilang ini bojomu kata. Langsung saya matikan bang. Oke. Bilang kenapa? Kok bisa kayak gini? Saya telepon balik baru nyambung bang. Nah, cewek saya pun gitu. Katanya nggak ada suaranya sama sekali. Katanya mungkin bocor data. Mana mungkin saya bilang bocor data. Nggak taunya ngalamin itu bukan saya aja bang. Siapa? Ya kawan-kawannya pun ngalaminnya bahkan sampai berantem sama istrinya. Jadi isinya nelpon nih. Yang angkat perempuan. Sering itu bang. Padahal nggak diangkat? Nggak diangkat, tapi ada yang ngangkat, suaranya perempuan. Kejadian-kejadian yang bikin anehnya nih, di sel tikus ini ceritanya ada orang pindahan dari Bandung, Sukamiskin bang. 3 orang, dia rusuh, berantem bang. Itu ada operan bang dari Bandung, datangnya sore. Karena saya kan tamping kan, kalau otomatis saya udah di luar bang. Jadi dimasukkan bang ke kamar yang Sirian ini yang gantung diri itu bang. Oh iya. Nah, baru dimasukin jam berapa itu ya? Kan itu pas bulan puasa. Nah bulan puasa ini kan, Napi ini kan di sholat taraweh bang. Nah jadi saya pun tutup pintu agak lama, jam 10 baru masuk. Beres masukin ke kamar bloknya kan. Itu pas beres ngeluarin orang yang mau sholat taraweh, kan sholat tarawehnya kan dibagi bang. Satu blok. Iya. Misalkan hari ini blok A, nanti besok blok B. Nah pas ini pas blok A nih. Kan ada tahanan baru kan yang operan dari Bandung itu yang kasus berantem ini. Itu suara kayak dibanting-banting bang. Nangis jerit-jerit minta tolong. Kayak orang dipukulin gimana sih bang. Di sel itu, sel tikus. Tolong bapak, udah hilang suaranya. Buru-buru ngambil kunci bang, kunci sel itu. Pas datangin udah berdarah-darah, udah kayak dibanting-banting bang. Sama siapa dibanting-banting? Nggak tahu, di sel tikus padahal dia sendiri bang. Udah tergeletak pokoknya ini udah babak belur lah, udah kayak dihantam-hantamin ke tembok tuh bang. Iya. Bang, digotong bawa ke rumah sakit bang, ke klinik. Kata dia, kenapa dia? Ya kayak dibanting-bantingin.
sama siapa nggak tahu katanya. Itu kamar yang bekas yang gantung diri itu. Mengeri itu, Bang. Jadi dia pun nggak tahu siapa Nggak tahu, pokoknya banting-banting. Makanya abis itu kamar itu nggak pernah diisi lagi, Bang. Pokoknya udah rawan lah saya itu. Bekas dia nih yang udah gantung diri itu udah. Orang ini kalau masalah kasus di dalam, Bang, kalau sel tikus ini bukan masalah sel tikusnya yang ditakutin, tapi penghuni situnya, Bang. Oke, terkenal angker sih. Angker, Bang. Karena kan kalau sel tikus ini kan dikontrol. Petugas ini kan ngontrol 2 jam sekali, Bang. Ngontrol 2 jam sekali, pokoknya semua tuh dikontrol kan sel tikus. Itu kadang yang ngontrol bukan petugasnya, Bang. Petugas yang zaman Belandanya yang ngontrol. Kadang kepalanya nggak ada. Ya pakainya pakaian seragam petugas zaman dulu. Belanda itu kan coklat kayak apa gitu kan, bukan. Kalau petugas kan warna biru. Kalau ini coklat pun coklat kayak coklat bener coklat gitu. Kalau ini kayak abu, kayak warna apa ya? Jadi yang lihat siapa, napi? Ya, napinya yang di dalam itu. Makanya ceritanya orang itu kalau masuk sel tikus itu bukan takut karena selnya itu, karena kan di sel tikus ini kita nggak pakai baju, Bang. Tidur di situ, beres itu gitu, Bang. Pokoknya nggak ada baju, cuman pakai sempak aja. Nah, baju celana itu dibuka di sel tikus itu. Tapi yang bikin ngeri itu itunya, penghuni di situnya. Yang bikin ngeri. Apalagi sel B itu. Kalau sel B itu perempuan Belanda, Bang, penghuninya. Jadi ceritanya pernah diceritain kan, ada salah satu napi masuk di dalam. Nah, dia kan dikasih koran buat alas tidur ya kan, kasih koran. Jadi dia lagi ngerokok kan, pintunya kan 2 lapis, Bang. Pintu 1 sama pintu 2 gitu. Jadi dia di pintu tengah ini nih, baru ini kan selnya. Ada lagi ngerokok, terus dingin mungkin dia kan, mau ngambil koran gitu buat nutup. Korannya kok nggak ada. Pas dia lihat ada nona Belanda lagi duduk. Coba gimana itu? Panik dong. Ya dia mau gimana lagi, mau teriak kayak gimana, pasrah aja dia di situ sampai nunggu itu hilang. Itu sering, Bang, nengokin itu. Nah, bahkan kalau di blok D ini dia khusus hukuman tinggi semua, Bang. 20 tahun, yang 17 tahun dia ke satu kamar 1 orang, Bang. Pokoknya dia berjejer itu kamar itu, ke 1 pintu semua. Itu 1 orang 1 kamar. Blok D itu hukuman yang tinggi-tinggi semua, yang seumur hidup semua di situ. Itu lebih ngeri lagi bloknya, Bang, di situ. Karena saya kan sering main ke tempat Siripki kan di situ. Itu kalau malam suara delman sering, Bang. Lewat situ. Iya, delman ini katanya ada tuh sekeliling itu. Delman itu. Kok makin kesini makin nggak jelas, saya bilang, blok ini. Pas mau bebas tahun 2012 itu, Bang. Nah, kan saya udah deket mau bebas, kan udah jalanin. Kan saya ikut program PB. Apa tuh PB? PB itu pembebasan bersyarat, Bang. Oke. Jadi kita cuman menjalanin setengah dari masa tahanan. Oh, yang harusnya 12 jadi 6. Itu udah masuk potongan remisi, Bang. Remisi Agustus sama Lebaran. Itu kan bertingkat, Bang. Misalkan di tahun pertama nih, tahun pertama kita Lebaran dapat 15 hari. Nah, terus Lebarannya dapat 15 hari. Nanti tahun keduanya naik tuh, Bang. Tahun Lebarannya kita dapat sebulan 15 hari, Agustusnya dapat 1 bulan. Jadi terus bertahap itu. Selama kita nggak ada masalah gitu kan. Makanya HP itu saya benar-benar jaga loh, Bang. Supaya nggak ada masalah lah gitu kan. Terus pernah kejadian lagi, Bang. Pas saya lagi telepon, itu di pabrik. Nah, kan saya pernah kerja di pabrik juga kan. Pabrik tenunnya itu. Ya saya cobain lah dalamnya kayak. Bahkan saya sempat foto-foto itu, Bang, pabrik itu. Tapi yang anehnya hilang semua. Apanya hilang? Fotonya. Karena kan saya buat dokumentasi saya kan tadinya kan, niat saya tuh, Bang. Saya foto-fotoin semua tuh, Bang. Kan saya statusnya udah tamping kan, saya pegang kamera bisa di situ kan. Ya fotoin semua tuh pabrik, sel tikusnya saya foto. Nggak ada semua fotonya, Bang. Hilang semua itu. Hilang di tempat atau hilang gimana? Pokoknya nggak di filenya itu nggak ada. Oh, jadi moto nih tapi nggak ada filenya? Iya, nggak ada, hilang. Padahal saya sengaja saya fotoin itu kan, waktu itu ada napi yang terkenal itu, siapa itu namanya? Anton Medan, Bang. Nah, dia ada kunjungan. Nah, jadi kan saya pegang kamera kan buat moto. Jadi saya bukan moto dia, saya moto tempat. Buat masukin ke laptop saya nih. Saya udah punya laptop dalam itu. Jadi ceritanya memang kalau di dalam ini magic kuat, Bang. Banyak yang kena tipu di dalam itu. Gimana tuh maksudnya? Kalau untuk perempuan nih, Bang, ya kita berbagi ini aja kan. Kalau ada yang telepon mau ngaku siapapun, gak usah diladenin. Kalau pokoknya kalau udah suara laki-laki, bapaknya kalau nggak kenal gak usah diangkat lah.
buat perempuan tuh. Nah, buat perempuan. Pokoknya kalau kita udah berani kalau nelpon udah ngangkat, halo gitu, ngobrol, itu pasti berlanjut, Bang. Maksud? Jadi gampang gitu. Makanya orang banyak duit semua, Bang. Oh, jadi kayak minta ke orang-orang gitu, ke cewek itu. Iya. Dipacarin atau gimana, Bang? Atau by phone aja? Atau... Dipacarin. Oh. Kadang ibaratnya ada juga yang udah rumah tangga sampai cerai. Tapi kalau udah bebas, udah hilang itu pengaruhnya. Itu maksudnya di telepon, maksudnya di pelet kah? Atau ada magicnya kah? Atau apanya gitu? Kok bisa si cewek itu bisa mau gitu, Bang? Pengaruh dari tempat mungkin, Bang. Oke. Karena udah dicoba sama orang yang udah bebas nih di luar, dan telepon perempuan ya nggak bisa. Nggak segampang kayak di dalam gitu, Bang. Iya. Kalau di dalam ini telepon halo ya nyambung langsung berlanjut gitu, kenalan ngobrol sampai pagi, besoknya udah minta duit cair. Yang abang tahu tuh ya. Ini kemarin bahkan ada teman baru bebas ya sama. Jadi di dalam ini bisa beli motor, kirim buat istrinya, ya kayak gitu. Cuman kalau sekarang kan pakai modus, Bang. Oke. Pakai foto-foto polisi. Dan Bang Heru sempat nyobain juga atau gimana? Kalau saya jujur, Bang, maksudnya nggak pernah modus gitu. Saya bilang penjara aja gitu. Nah, cuman kalau saya kan ibaratnya mau kecil mau besar saya ladenin lah gitu, Bang. Yang penting ada. Saya bilang saya di dalam, saya butuh biaya. Ya jalanin. Cuman kan pas saya mau bebas ini, saya milih lah. Nggak mungkin mau saya nikahin semua kan, Bang. Nah, jadi saya pilih salah satu yang menurut saya benar gitu kan, Bang. Dan sekarang itu ada ceritanya orang Bandung, Bang. Oke. Itu nyambung saya, Bang. Jadi playboy. Terus aja kalian kalah sob sama para napi ya, serasa playboy. Iya, pokoknya pacar. Itu kalau pengaruh magic dalam tuh jangan sampai lah. Jangan gampang percaya. Pokoknya kita ini pengalaman aja, Bang ya. Di dalam tuh magicnya kuat gitu. Dia kenal di Facebook. Saya minta WA, dia kasih, Bang. Habis itu baru saya telepon angkat. Nah, pas itu kebenaran dia ceritanya lagi di Pangrango, Bang, di hotel. Lagi ketakutan. Aslinya orang Bandung. Nah, jadi saya tanya, di mana? Di penjara. Mana mungkin di penjara bisa telepon? Ya bisa lah, kenapa nggak bisa? Video call sama saya. Kok iya di penjara ya? Jadi saya bilang lah, saya mau serius kata satu gitu, Bang. Apa buktinya kata dia tuh gitu kan? Saya kasih duit, Bang. Saya kasih duit 3 juta buat beli cincin. Kalau memang kamu serius, datanglah ke Cirebon. Datang dia, Bang. Nah, situ pokoknya saya hubungan sama dia tuh 2 tahun. 2 tahun saya di dalam, 2 tahun di luar. Nah, putus di luar, Bang. Putus di luar? Putus di luar. Nggak jodoh lah. Nggak jodoh kan. Nah nih, Bang, tadi kan sempet ngomong selama 1 bulan itu pakai baju satu ya? Iya, satu. Itu bener-bener nggak ganti? Enggak, Bang. Itu pokoknya nanti kita habis lari kita jemur, kita cuci kan dia bajunya tipis, Bang. Jadi cepat kering gitu. Nah, pokoknya sebulan ya itu bajunya. Tapi dicuci sama abang? Ya cuci lah. Kalau nggak cuci ya kita bekas keringat apa. Nah itu. Terus pasti ketika lagi dicuci nih, terus abang pakai baju apa? Ya telanjang, Bang. Telanjang bulat? Iya. Enggak pakai celana dalam, Bang. Ya kan cuma laki-laki semua sih, Bang. 30 orang. Itu satu operan kita 30 orang. Terus untuk masalah makan gimana, Bang? Jadi jatah. Penjara itu? Dijatah. Sehari berapa kali, Bang? 3 kali, Bang. 3 kali? 3 kali. Enak makannya, Bang? Kalau rasa ya enggak lah, Bang. Enggak ya? Mana ada makanan penjara enak, Bang? Iya sih, karena bukan restoran ya. Enggak ada lah yang enak. Tetap kalau ya namanya gini lah, Bang. Jumlah napinya aja berapa ratus, Bang. Iya. Gak mungkin orang ini mau masak gimana bikin bumbu ya kapan mau matangnya, Bang. Karena jumlahnya saking ya asal 1 karung itu susuk masukin langsung. Ya kan yang penting matang aja kan, merasa ya udah mau kasih garam kasih macam, mau kadang asin, kadang nggak ada rasa. Ya paling kita sedia bumbu sendiri gitu, Bang. Kita beli masako gitu kalau yang punya duit, kalau yang punya duit tapi kadang pakai mie. Nah, dikasih mie gitu kan. Nah, kan ada bumbu mie-nya kan jadi enak kok. Itu udah paling enak itu, Bang. Udah paling enak ya? Udah paling enak makan pakai mie tuh. Nah, terus Bang, kalau napi tadi yang gantung diri gara-gara terlibat hutang gitu ya. Iya. Pihak keluarganya datang ke penjara, Bang? Enggak, Bang. Enggak. Enggak. Terus dikemanain tuh dia jenazahnya itu? Di makam situ, Bang. Di penjara itu? Jadi gini, Bang. Penjara itu kan ada kuburan khususnya. Jadi kalau napi-napi yang nggak jelas, yang nggak ada pihak keluarga yang ngambil gitu, misalkan ada yang meninggal nih, ya kalau nggak ada yang bisa dihubungin,
mau di-kick manain bang. Oh iya juga ya. Nah, jelas pasti dimakamin di situ, makamin umum. Tuh ada aku Tapi makamin. secara baik-baik gitu masih disolatin Ya juga. iya sesuai agamanya mas. Sesuai gitu, agama ya, agama. alhamdulillah. Ya mungkin terlihat keras gitu kan, tapi ya itu mungkin hukuman ya. Iya. Biar kita menyesali apa yang kita perbuat gitu ya, dan ya buat kita, oh ya jangan sampai lah buat pelajaran buat teman-teman. Ibaratnya seenak-enaknya di dalam tuh nggak enak lah bang. Iya. Walaupun kita banyak duit, uang itu pun nggak jadi apa-apa bang. Iya. Kita misalkan gampang cari duit dari perempuan gitu, uang itu nggak jadi apa-apa, nggak bisa lah. Ada teman saya dia bikin rumah bikin apa tapi keluarganya meninggal terus. Dari duit itu. Iya dari duit itu bang. Maksudnya meninggalnya gimana bang? Ya misalkan gini, dia bikin rumah, Oke. beli motornya pakai kecelakaan. Nah, terus tiba-tiba ada yang sakit meninggal. Jadi ya namanya uang kayak gitu bang. Uang panas ya. Nah, ya uang ini kan uang dari goib. Oke. Ya goib ini nggak mungkin nggak minta timbal balik. Pasti kan ada ujungnya gitu bang. Makanya saya bilang saya aja gitu, adik saya telepon mau pengen motor, nggak saya kasih bang. Saya tanya sama abang saya, kok kalau mau beliin motornya sekalian aja belikan kapannya katanya. Iya. Digituin. Dan mending kalau kita ya beli baju, buat beli handphone gitu, mungkin bisa lah. Tapi kalau untuk kendaraan, rumah itu nggak bakal jadi apa-apa bang. Iya iya. Bener, uang itu nggak berkah lah. Uang setan dimakan jin. Nggak berkah bang. Peribahasa kayak gitu ya. Dan Bahkan ada kawan saya yang dia bisa menghasilkan ratusan juta, ya di luar nggak jadi apa-apa. oke. Ya ibaratnya sebulan 2 bulan ya habis lagi. Ada aja gitu masalahnya. Duitnya iya gitu Iya, aja habis habisnya. lagi gitu. Ngalir aja dan enggak. Ada nih orang Rumpin teman saya kan, dia punya perempuan, uangnya udah saldonya udah sekian juta, dia buka rumah makan restoran, Oke. ya nggak jalan, habis lagi. Yang dititipu orang lah, yang inilah, ya nggak, pokoknya uang itu nggak jadi apa-apa bang. Kita bawa keluar nih uang itu nggak jadi. Selama Bang hidup di dalam itu ya, yang Abang lihat hukuman paling lama tuh berapa tahun Bang? Hukuman mati bang, Hukuman mati. hukuman mati. Terus dengan kondisi dia orang itu ya Bang ya, dengan aduh gue diponis hukuman mati, gimana ekspresi dia, entah kejiwaannya dia apa, stabil aja atau kayak Dia depresi? dipisah bang. Kalau hukuman mati dia taruh di depan, paling depan selnya. Itu selnya terbuka sekali sama petugas semua. Oke. Itu yang hukuman mati ada 4 orang. Mungkin abang pernah dengar kasus mahasiswi Trisakti nggak? Oke. Yang mobil Avanza, yang mobil Honda Jazz. Yang kenapa tuh nggak tahu tuh, lupa tuh. Ini di kejadian mahasiswi Trisakti tuh bang, perempuan. Jadi yang bunuh pacarnya sendiri bang. Itu dia manggil kawannya 2 orang nih. Si Acong sama satu lagi si Item nih. Nah, yang satu ini mantan pacar gitu. Oke. Mungkin tadi dia dendam tak gimana kan. Dia bunuh bang. Dia bunuh, dia buang di selokan itu. Ceweknya itu. Ceweknya itu mahasiswi Trisakti itu bang. Itu tahun 2000 mungkin masih ada lah beritanya kalau kita mau cari itu. Iya iya. Nah, jadi pas dibuang, si mobilnya ini dikasihin ke si Acong. Kalau si Acong ini orang biasa-biasa aja, preman lah gitu, anak jalanan. Yang kalau si Item ini orang punya juga bang. Iya iya. Dia entah bapaknya entah punya pabrik oli. Pokoknya yang 2 ini orang punya nih. Yang 2 ini. Ketahuannya gara-gara mobil itu bang. Mobil ini dijual online. Oke. Pas udah mayatnya ketemu, mobilnya ada yang jual online. Ya dia ya kena semua. Tiga-tiganya kan. 3 kena. Itu 3-3-nya hukuman. Padahal itu bang, yang 2 ini orang kaya bang. Bapak yang ini yang meninggal lebih kaya. Jadi sidang duit itu bang. Iya iya. Nah, ibaratnya dia anak satu-satunya perempuan. Mau gimana pun tetap dia harus hukuman mati. Itulah kena. Itu kenapa ditaruh di depan Bang? Biar kepantau atau emang Biar dia bisa? kepantau bang. Biar nggak mungkin takut bunuh diri. Takut apa namanya kan mental bang. Nah kalau hukuman bunuh diri, hukuman bunuh diri. Si kayak Sirian Jombang aja kan hukuman mati juga itu bang. mati ya. Hukuman mati dia. Nah kalau hukuman mati itu Bang yang Abang tahu, saya juga kurang paham ya. Hukuman mati itu maksudnya dia di sel sampai meninggal di sel Enggak. atau itu? Dia hitung-hitungannya hukuman gimana? mati ini hitungannya gimana ya? Yang saya tahu ya bang, Iya. yang waktu di dalam itu yang udah ngejalanin, itu dia nggak langsung dihukum mati bang. Oke. Dia ada prosesnya lagi di dalam itu. Kalau dia kelakuannya baik di dalam itu, dia bisa turun seumur hidup. Ya itu mungkin ibu itu sampai mati juga di dalam bang. Ya misalkan dia hukuman mati, nanti dia ngajukan asasi turun seumur hukuman dia misalkan
umur dia udah 40 tahun. Iya. Jalanin seumur hidup, berarti selama 40-an ya. 80 tahun apa bisa hidup dia? Kalau hukuman mati ini udah nggak ada gambaran, Bang. Iya, iya. Kayak Sirian aja kan, dia kemarin udah ngajuin berapa kali, tetap ditolak terus. Nah nih Bang Heru, punya pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah nih Bang, dengan kisah yang tadi Abang ceritain? Ya kalau saya sih pesannya, ibaratnya gini lah, hidup di dalam penjara itu nggak ada yang enak, Bang. Iya. Apalagi kita kalau sampai meninggal di penjara, ya kan. Namanya kita kan nggak tahu, Bang. Siksaan yang kita jalanin di dalam itu, kalau yang kuat mentalnya, kalau yang nggak kuat, nah, kita karena ibaratnya di dalam ini siksaannya bener-bener mental kita dipukulin apa segala macam kan. Nah, jadi yang saya alamin ini cukup dibikin pelajaran, jangan sampai ngalamin kayak saya. Apapun masalahnya gitu, kalau bisa kita menghindar lah. Nah, terus kalau untuk masalah teluh santet itu ada nyata itu, Bang. Bang Heru ngerasain itu? Ngerasain sendiri saya, Bang. Kadang kan ada orang yang percaya hal-hal kayak gitu kan, tapi itu bener nyata ada, Bang. Masing-masing kepercayaan sih. Karena nggak bisa dibuktikan, maksudnya nggak bisa emang nggak bisa dibuktikan. Nggak bisa dipaksakan. Iya, nggak bisa dipaksakan. Cuman dari yang saya jalanin, dari polsek sampai saya bebas, bahkan gini, Bang, waktu saya mau bebas, keluarga korban datang ke rumah, minta maaf, katanya bilangin sama Heru, katanya, yang udah-udah katanya, jangan dipermasalahin lagi. Dari pihak korban udah ikhlas. Ya kita kan tanda tanya di situ. Ada apa gitu kan? Cuman udahlah. Yang penting kan saya mikirnya gini, keluarga saya di luar baik-baik aja, udah cukup gitu, Bang. Alhamdulillah. Takutnya saya ngelakuin orang lain yang kena itu yang Bang. Itu yang ngeri. Oke Sob, mungkin jam sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Heru ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, ya kisah yang dialamin sama Om Heru ini, yang udah ceritain, kita bisa ambil segi positifnya. Ya intinya, hiduplah baik-baik, bisa mengontrol emosi, karena dengan emosi kita bisa melakukan apapun itu. Misalkan, contohnya kayak Bang Heru, dia lagi emosi berantem, akhirnya ada korban. Padahal nggak niat buat ngebunuh, karena cuma meluapkan emosi. Jadi kontrol lah emosi sebaik mungkin. Dan juga buat teman-teman, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah. Karena dengan kita beribadah, kita mendekatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di situ kita bisa mengontrol jiwa kita dan hati kita, dan selalu dekat yang Maha Kuasa. Dan jangan sampai, dan kita berdoa jangan sampai kita masuk penjara, ya cukup masuk ke hatinya dia aja. Karena di hatinya dia ada cinta kita, dia yang udah milik orang lain. Mantan maksudnya, bercanda Sob. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Heru, thank you banget ya. Sama-sama, Bang. Kisah malam ini banyak pelajaran dan bikin berimajinasi lebih tinggi, Bang. Gue kayak, di penjara serem amat gitu ya. Serem banget tuh. Bayangkan cerita kayak gini-gini, dan ini langsung dari pelakunya gitu kan. Kan selama ini kan cuma katanya gitu kan. Masih doyan, Bang, makanan di penjara kalau di sini saya sendiri. Oke. Berarti ya bener nggak enak. Dadah.